Jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Di mana Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, membayar seluruh kecacatan, keberdosaan, keangkuhan, dan segala keberadaan kami yang berdosa. Engkau bayar dengan darah-Mu dan tubuh-Mu. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan kepada kami diberikan Roh Kudus-Mu yang memeteraikan kami menjadi milik-Mu dan tinggal sepenuhnya bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, di antara miliaran manusia di dunia ini, kami boleh mengenal Engkau melalui Injil-Mu yang hidup itu. Dan Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan Roh Kudus, bahkan mengaruniakan berbagai-bagai kelimpahan berkat dan potensi serta talenta dalam hidup kami ini. Engkau punya rencana untuk hidup gereja-Mu, untuk hidup kami orang percaya bagi dunia ini dan bagi misi-Mu. Karena itu kami berdoa pada pagi ini, beri sukacita belajar kebenaran, supaya kami mengerti panggilan-Mu hidup sebagai anak-anak Allah dan gereja-Mu di tengah dunia ini. Supaya kami dicelikkan ya Tuhan masing-masing kami. Dan kami dimampukan untuk meresponi kebenaran-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, berkati semua kami. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami hormati. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan karena memang Tuhan itu baik adanya. Dan hari ini mari kita mempersiapkan firman dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayat 41. Pasal ini jarang dibahas tapi bersukacita kita karena pasal ini dibahas hari ini. Dan kita mau sama-sama belajar melalui konteks firman Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan. Paulus dan Barnabas tinggal berapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sudah 2 minggu kita berbicara bagaimana Tuhan mengaruniakan melalui Roh Kudus dan pekerjaannya, talenta-talenta dan potensi-potensi di dalam hidup kita. Bahkan juga kita sudah diajak untuk mengisi kuis, ya, saya ikut mengisi, ya, untuk melihat apakah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita.
Nah, kita sedang melanjutkan bagian ini dengan tema talenta di tangan orang yang gagal. Waktu pertama berpikir tema ini, berarti kalau punya talenta, punya potensi pun bisa gagal. Ya, apa yang menyebabkan? Dan bagaimana kalau gagal dan sebagainya? Maka hari ini mari kita sama-sama belajar sesuatu yang sangat menyenangkan. Yaitu kita melihat bahwa memang kita baru saja melakukan peringatan akan Pentakosta. Yaitu kehadiran Roh Kudus. Di mana setelah Yesus Kristus yang sudah datang. Yesus Kristus yang sudah melayani orang menderita, orang berdosa, bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit. Dia melakukan sesuatu hal yang sangat penting sebelum kembali ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14 kita nanti baca di rumah. Khususnya ayat 16 sampai 18. Sebelum dia pergi kembali ke surga, dia berkata, kamu tidak akan ditinggalkan secara yatim piatu. Melainkan Yesus menjanjikan akan datang seorang penolong. Seorang penghibur yang bukan tidak lain adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Yaitu Allah Roh Kudus. Kalau kita adalah murid-murid saat itu. Kita bisa bayangkan kecemasan Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Di mana mendengar Yesus akan kembali ke surga meninggalkan mereka. Bukankah selama ini mereka begitu bahagia bersama Kristus? Bukankah mereka melihat banyak mujizat-mujizat, bahkan melihat yang lebih dahsyat lagi. Yesus bangkit dari kematian. Lalu dia bilang dia akan pergi ke surga. Mungkin kalau kita ada di sana kita lihat-lihatan. Kita ditinggalkan sendirian. Tetapi Yesus langsung berkata di Yohanes 14 itu. Kamu tidak akan ditinggalkan secara yatim piatu. Melainkan, gak tanggung-tanggung ya. Di sini dalam membaca betul-betul dalam Yohanes 14 itu dipakai. Itu adalah he, bukan it. Jadi bukan benda, bukan power kuasa. Melainkan oknum ketiga yaitu Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Yang akan dihadirkan oleh Allah untuk menemani gereja Tuhan, murid-murid Tuhan. Sehingga baik murid-murid engkau dan saya tidak pernah akan ditinggalkan sendirian. Sehingga zaman ini dinamakan zamannya Roh Kudus bertata, berkuasa. Dan sangat menarik bahwa kehadiran daripada Roh Kudus adalah melanjutkan pekerjaan Kristus. Memang Kristus sudah mati. Keselamatan sudah ditegakkan. Tetapi keselamatan itu perlu disampaikan ke seluruh dunia. Supaya orang dengar, supaya orang alami. Dan supaya orang menjadi percaya dan mengikut kepada Tuhan. Dan hal yang lebih menarik lagi ya, sampai-sampai F.F. Bruce, orang teolog yang sangat terkenal. Ya kalau saya dulu belajar teologi ya, F.F. Bruce sering muncul di dalam komentari atau tafsiran-tafsiran dan dia berkata begini. Sebenarnya kitab Kisah Para Rasul itu adalah merupakan kelanjutan pekerjaan Kristus melalui Roh-Nya yang kudus di dalam hidup gereja, di dalam hidup orang-orang percaya bagi dunia ini. Itu saya mendengarkan, memikirkan apa yang dikatakan F.F. Bruce itu. Hai gereja, engkau dan saya dipanggil oleh Allah di dalam pimpinan Roh Kudus untuk bekerja, melanjutkan pelayanan Kristus sampai misi Allah selesai di tengah dunia ini. Who are we? Siapa engkau dan saya? Sampai Allah bersedia bukan hanya menyelamatkan engkau dan saya, tetapi juga mau memakai tiap-tiap kita, berarti yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, siapapun kita yang adalah anak-anak Allah. Terhisap, itu kalimat yang paling penting. Itu seperti vacuum cleaner, saya suka memberikan konsep itu ya. Kalau kita banyak sampah lalu kita ambil vakum, zup begitu ya.
Jadi kita terhisap begitu kita menjadi anak Allah. Begitu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita terhisap menjadi bagian yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah bersama dengan Roh Kudus. Dan kita tahu itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan apa? Di-empower, diberi kuasa menjadi saksi. Karena mengalami Allah yang hidup itu. Kita dipanggil menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita perhatikan begitu Roh Kudus turun, maka murid-murid itu di-empower. Ya, mereka itu menjadi begitu berani dan berhikmat di dalam menyampaikan Injil bukan hanya di Yerusalem, tetapi terus pada Yudea, Samaria. Sehingga dinamakan Roh Kudus adalah tulang punggung pelayanan misi Allah. Tanpa Roh Kudus, kita semua gereja akan lumpuh. Tetapi dengan adanya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dalam hidup gereja, maka Dia akan berikan kuasa, dinamo dipakai, menjadi kekuatan yang luar biasa oleh Allah untuk berkarya bagi dunia ini. Wow. Kita yang hanya bejana tanah liat, tapi kita semua sedang di-empower oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang miss daripada panggilan itu seharusnya. Bahwa kita dihadirkan, diselamatkan, bahkan diberikan berbagai-bagai talenta. Kalau kita belum melakukannya, bagus juga itu untuk isi, untuk kenal. Apa sih talenta-talenta saya? Kemampuan saya. Jangan-jangan sampai kita nggak tahu, nggak pernah dipakai. Tetapi juga potensi-potensi yang lain yang Tuhan berikan selain talenta. Harta, waktu, dan mungkin posisi kita dan sebagainya. Itu semua bukan datang secara kebetulan. Ya, lagu tadi mengajak kita. Ya. Ibu Rahmiati teman baik ini, saya suka bertanya dulu waktu ciptain lagu itu apa sih yang kepikiran gitu ya. Lalu dia bicara, kesadaran yang luar biasa sehingga saya menciptakan bagian itu. Sadar sesungguh-sungguhnya kalau ada kepintaran, kekayaan dan sebagainya, itu karena Allah semata-mata. Maka saya tadi katakan di pagi hari, referennya itu bagus sekali. Semua hanya anugerahnya. Ya. Tidak melihat lagi bahwa itu hanya milikku, keusahaku, kekuatanku. Melainkan melihat dengan jelas bahwa kalau sampai Tuhan memberi kepintaran, kekayaan, kehebatan, itu semua karena Allah titipkan, Allah anugerahkan. Yaitu supaya di-empower oleh Roh Kudus. Talenta tanpa Roh Kudus pun bisa tumpul. Tapi begitu di-empower oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di dalam Kisah 1-8, Injil terus berkembang sampai di Samaria. Lalu di pasal 8 ada penderitaan. Tapi yang heran menurut saya, kalau baca baik-baik Kisah Rasul 8 itu, terjadi justru penderitaan luar biasa bagi orang-orang Kristen. Mereka dihukum mati oleh Kaisar Nero, oleh kaisar-kaisar yang lainnya yang lebih kejam, bahkan dibakar hidup-hidup. Tapi saudara, justru lewat penderitaan malah dikatakan Injil tersebar bukan hanya sampai Samaria. Terus dan terus. Karena ada apa? Ada Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri orang percaya. Menghasilkan orang-orang Kristen yang tough, kuat, tahan banting, endurance, bertekun terus. Sekalipun ada pergumulan. Mari kita melihat pada pasal 13. Maka di dalam pasal 13 waktu terjadi pergumulan-pergumulan itu saat mereka ada di Antioquia, itulah pertama mereka disebut Kristen di sana. Maka Roh Kudus, coba lihat bagian itu nanti baca di rumah. Roh Kudus berbicara kepada rasul-rasul. Bahwa di dalam bagian itu dikatakan, mari kita buka sejenak supaya kita betul-betul melihat apa yang Roh Kudus bicarakan.
Jadi di dalam hal ini saya melihat hal yang harus kita pelajari dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 13 itu. Justru di sana memberikan satu pengamatan yang sangat baik. Bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya kita mengerti rencana daripada Allah. Ayat 4 pasal 13. Ayat 2 kita lihat lebih dulu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi jemaat-jemaat taat pada pimpinan Roh Kudus. Persekutuan doa dan firman Allah. Begitu harusnya melekat dalam hidup gereja Tuhan. Karena dengan demikian kita berjalan dengan stepnya Tuhan. Dan kita mengerti apa yang harus dilakukan bersama-sama. Karena ini bukan bisnisnya kita tapi bisnisnya Allah. Sehingga di dalam bagian ini mereka begitu taat pada pimpinan Roh Kudus. Orang-orang terbaik seperti Paulus dan Barnabas. Mereka gak bilang, aduh Tuhan jangan deh, Paulus ini orang hebat, Barnabas ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, janganlah kasihan jemaatmu ditinggalin. Tidak. Ya. Justru kalau dikatakan pergi, Tuhan mengutus yang terbaik justru untuk pergi. Maka mereka taat, tumpangkan tangan pengesahan ini. Dan akhirnya membawa Paulus dan Barnabas ini pergi. Kita lihat ini. Perjalanan mereka dari Antioquia menuju ke Cyprus dan terus saudara. Dari kota ke kota. Nanti kita akan bertemu bukan lagi bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi. Melainkan Injil juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Bahwa anugerah Allah bukan hanya bagi orang Yahudi. Tapi seluruh dunia ini itulah rencana Allah. Maka mereka taat dan mereka berjalan dan di pasal 12 dikatakan ayat 25 bahwa mereka membawa Yohanes Markus. Ya, Yohanes Markus anak muda diikut sertakan oleh kedua hamba Tuhan ini untuk menjadi membantu mereka dalam perjalanan. Dan perjalanan ini sangat sulit, tidak mudah. Tidak ada pesawat terbang seperti zaman sekarang, tidak ada jet dan yang lain-lain. Tetapi mereka lewat naik kapal, berjalan kaki dan terus menerus. Sehingga pelayanan ini pasti melelahkan. Penuh dengan tantangan dan sebagainya. Nah mereka membawa Yohanes yang masih muda ini, Yohanes Markus. Bersama-sama membantu mereka di dalam pelayanan mereka. Siapakah Yohanes Markus itu? Kita mau lihat bahwa dia adalah berasal dari Yerusalem. Keluarga daripada bagian sister daripada Barnabas punya anak namanya Yohanes Markus. Jadi menurut Kolose 4 ayat 10 dia adalah keponakan dari Barnabas. Barnabas itu siapa? Seorang yang penuh dengan Roh Kudus yang justru dipakai Tuhan untuk menguatkan Paulus sebelumnya. Untuk menjadi alat Tuhan. Dan sekarang Barnabas membawa Markus ponakannya di dalam pelayanan. Markus ini kalau kita memang tidak terlalu banyak melihat bisa, tetapi begitu banyak diberitakan waktu kalau kita membaca sungguh-sungguh. Bahwa ada seorang anak muda yang punya potensi yang luar biasa. Nanti di belakang kita akan perhatikan itu. Sehingga Barnabas mengatakan pada Paulus, mari ajak ponakan saya. Maka mereka berangkat dengan semangat anak muda. Markus ini pergi ikut pelayanan dua orang terkenal ini, Paulus dan Barnabas. Dia ikut melayani. Tetapi karena ini merupakan pelayanan pertama, ya kalau membaca nanti pasal 15, 16, 17 begitu ya. Kita akan ketemu ada berbagai hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan ini. Ya, yaitu bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, pelayanan misi selalu bukan pelayanan yang gampang. Pelayanan misi itu pelayanan yang sangat sulit. Tantangan berat, baik dari kuasa gelap maupun juga berbagai pihak di tempat-tempat dilayani. Maka di dalam perjalanan itu Yohanes Markus dikatakan stop. Stop melakukan pelayanan dan pergi kembali ke Yerusalem.
Yaitu pada waktu pelayanan itu ada di Pamfilia. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada bagian yang tadi, nah itu dia Pamfilia kita lihat ya, yang di tengah-tengah dekat Perga itu. Jadi waktu dalam perjalanan itu ternyata Yohanes Markus itu melakukan berhenti dan kembali ke Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa dia tidak melanjutkan padahal pekerjaan itu sedang disertai Tuhan luar biasa? Apakah dia berdosa? Ya. Kalau saya membaca banyak pendapat, dia bukan melakukan mungkin suatu keberdosaan. Tetapi yang terjadi mungkin adalah kekagetan bisa. Oleh karena pelayanan itu pelayanan yang sulit, keras dan juga di tengah-tengah orang yang pertama-tama memang mereka datang pada orang Yahudi tapi juga kepada orang-orang yang Yunani yang belum percaya. Dan dia kaget melihat segalanya. Dia mungkin juga belum siap. Dia juga belum betul-betul mengalami bahwa melayani itu perlu mengorbankan diri. Banyak orang suka melayani tapi nggak sadar bahwa waktu pelayanan itu ada mengorbankan diri. Arti kata pengorbanan bukan berarti sesuatu yang sangat hebat karena Yesus sudah pernah mengorbankan dirinya. Tetapi membayar harga. Ya. Jadi pelayanan bukan bertanya apa yang bisa ku dapat. Melainkan pertanyaannya apa yang bisa ku berikan kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk aku. Dia tidak siap untuk itu. Maka dia pergi mengundurkan diri. Ya. Mengundurkan diri dari pelayanan Paulus dan Barnabas itu. Maka tinggallah Paulus dan Barnabas setelah terus pergi melanjutkan pelayanan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-15 tadi. Akhirnya mereka memutuskan katanya bahwa setelah mereka dari kota ke kota membagikan firman Allah, banyak yang bertobat, maka mereka memutuskan mari kita kembali pada kota-kota yang kita layani tadi untuk melihat perkembangan Injil yang mereka sampaikan. Saya belajar dari hal ini, dari dua hamba Tuhan ini. Betapa penting memang mengabarkan Injil. Tetapi juga sangat penting memperdulikan pertumbuhan rohani jemaat. Tidak cukup hanya terima Tuhan Yesus. Memang terima Tuhan Yesus itu justru starting point kita menjadi anak Allah. Startnya kita di dalam menjadi anak Allah. Maka penting sekali pertumbuhan. Supaya apa? Supaya menjadi kuat di dalam kerohanian. Supaya makin dekat dengan Tuhan. Supaya berbagai-bagai karakter yang buruk di dalam diri kita ini sungguh harus dibentuk. Supaya bisa dipakai Tuhan luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan dari sudut pandangan, waktu Pak Barnabas bilang, yuk kita kembali bawa ponakan saya untuk melakukan pelayanan. Paulus bilang apa? No, tidak. Kenapa kata Barnabas? Karena pada waktu Markus melarikan diri dari pelayanan, Paulus menganggap bahwa kepergian Paulus itu adalah suatu kecacatan dalam karakter. Dia tidak siap. Ada karakter-karakter yang menghalangi dia bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jangan bawa lagi. Supaya apa? Jangan ngerepotin. Pekerjaan Allah ini sangat serius. Roh Kudus sedang bekerja luar biasa. Kita bawa orang yang gagal ini. Kita bawa orang yang tersandung-sandung ini. Ini justru akan melemahkan pelayanan kita. Ya. Paulus begitu zilnya. Berambisi dengan besar melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sehingga mungkin dia pada saat itu berkata, orang seperti ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau Barnabas bilang, ya deh yuk gitu. Jadi apa Markus? Tapi justru menarik ya. Alkitab ini saya pikir ini banyak orang komentar begini. Kitab yang ditulis Lukas ini sangat manusiawi. Mengajarkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan
akan ada perselisihan. Akan ada pertengkaran mungkin. Akan ada berbagai-bagai pergumulan. Ya, kadang-kadang kita harapkan kalau bola pelayanan smooth aja begitu ya, berjalan baik. Tapi Alkitab mengajar bahwa memang di dalam diri manusia ini yang sangat terbatas ini. Manusia yang hanyalah dikatakan tanah liat yang gampang sekali pecah. Apalagi kalau tidak bertumbuh dengan baik, maka mudah sekali, rentan sekali untuk menjadi gagal. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Bapak Lukas tidak menutup-nutupi. Kalau mereka berhasil terus ya, maka kita akan heran. Kenapa ya Paulus sama Barnabas berhasil terus, kita gagal terus? Begitu ya. Apakah mereka manusia-manusia Superman? Tidak. Jadi memang sangat indah bahwa dia mengizinkan untuk kita melihat bahwa di dalam pelayanan yang begitu hebat dipakai Tuhan juga akan ada perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Hanya poinnya di sini. Pada waktu terjadi perselisihan, mereka bukan terus bertengkar dan akhirnya timbul kepahitan. Buktinya apa? Ayat ini mengatakan mereka melanjutkan pelayanan Allah. Nah, di tengah perselisihan, di tengah pertengkaran, penting sekali bagaimana cara menghadapinya. Yaitu yang bertengkar harus sama-sama kembali berlari kepada Tuhan. Kalau tidak kembali pada Tuhan, pasti sakit hati. Pasti tidak ingin lagi melayani. Pasti marah dan penuh dengan kesusahan hati. Saya selalu diingatkan pada pelayanan di OMF di mana saya melayani, ya, yaitu setiap kali rapat itu pengurus selalu ada kursi kosong di sana, di paling pinggir, untuk memberikan satu simbol pemimpin gereja, pemimpin organisasi Kristen, Tuhan Yesus kepalanya. Maka kalau sudah habis akal, mengalami kesulitan yang luar biasa, harusnya semua pengurus, semua hamba Tuhan berlari kepada Yesus. Bertanya, berdoa, mengharapkan hikmat. Nah, kita lihat di sini, Paulus dan Barnabas, ya, walaupun mereka berselisih, tidak membuat mereka give up untuk melayani. Tidak tawar hati. Mereka bisa berpisah, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tetapi kuncinya mereka terus sama-sama melakukan pelayanan Allah yang hidup. Pada waktu Paulus memandang Markus orang yang tidak layak untuk melayani, justru bagaimana Barnabas? Ada yang bilang, karena dia kan keponakannya ya. Masa sih sampai hati meninggalkan ponakan? Tapi sebenarnya bukan karena itu. Karena hal yang luar biasa memang, Barnabas yang dipenuhi Roh Kudus ini terkenal sebagai seorang konselor penasihat yang baik. Seorang yang juga membawa Paulus, menguatkan Paulus dalam perjalanan hidup pelayanan Paulus. Dan saat dia memandang Markus, di tengah Markus gagal, tawar hati, lemah sebagai anak muda, matanya Barnabas melihat dengan mata yang dipimpin Tuhan. Barnabas melihat potensi-potensi di dalam hidup daripada Markus. Oleh karena itu, Barnabas yang memiliki iman itu mau membangun ponakannya ini, membangun si Markus ini, membina dia, mengangkat dia dari kegagalan, atau disebutkan dia memberikan yang namanya the second chance, kesempatan kedua. Jemaat kekasih Tuhan, inilah hal yang pada akhirnya nanti kita melihat bagaimana dengan Markus di dalam tangan Barnabas. Anugerah Tuhan melimpah-limpah, mendewasakan Markus ini, membentuk karakter-karakter di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi dewasa dan siap dengan berbagai potensi dan talentanya untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam perjalanan pelayanan,
tadi saya katakan mungkin saja dalam pelayanan atau mengikut Tuhan kita sudah pernah juga menjadi lemah. Ada orang-orang dalam pelayanan yang menyakiti hati kita. Ya, sehingga rasanya aku gak mau lagi pelayanan. Aku mau stop dalam pelayanan. Ngambek. Ya. Atau juga yang mengalami kepahitan luar biasa di dalam pelayanan. Ya. Saudara-saudara, di dalam bagian seperti ini Markus sudah pernah mengalaminya. Dan di dalam tangan Barnabas kita bisa melihat anugerah Tuhan. Bahwa orang yang pernah tawar hati atau gagal pelayanan tidak pernah dibuang Tuhan. Melainkan Tuhan memberikan the second chance. Kesempatan diperbaharui. Kesempatan dibentuk. Kesempatan dibangun. Dan kesempatan ditransformasi oleh Tuhan. Saudara ingat ini, pada saat saya persiapan firman, saya langsung diingatkan kepada Yesus dan Petrus. Ya, kita tahu bahwa Petrus orang yang bilang, aku sangat mencintaimu Tuhan. Walaupun orang lain meninggalkan engkau, aku tak akan meninggalkan engkau. Waduh, luar biasa Petrus ini. Ya, dia begitu semangat, tetapi dia tidak sadar ya bahwa dia juga ada kelemahan-kelemahan. Dia begitu sombongnya. Nah, pada waktu itu dia dites mengalami ya sewaktu Kristus akan disalibkan. Disitulah dia sadar waktu ayam berkokok 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Yesus nggak bilang begini. Kalau saya jadi Yesus mungkin ya, belagu amat lu, sombong bener dulu. Sekarang lihat tuh. Gua nggak mau pakai lagi ya. Itu kalau pikiran manusia kan kadang-kadang kita gitu ya. Kita kalau udah sakit hati sama seseorang bisa jadi gini. Awas lu, nggak gua ajak lagi pelayanan. Ya, itulah kedagingan kita. Tetapi Yesus itu luar biasa. Di tengah kegagalan Petrus dia berkata apa? Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali. Supaya Petrus merenungkan, merefleksi keberadaannya. Dan menyadari kegagalan dirinya. Menyadari kalau semua hal boleh dipanggil ikut melayani. Berbagai potensi yang dia miliki. Itu semua adalah datang dari atas. Saudara, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Seringkali harus dibentuk Tuhan menjadi nol. Lihatlah Paulus dalam kesombongannya membunuh orang Kristen. Sampai di akhirnya tunduk kepada Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang saya banyak baca. Orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Bahkan saya harus jujur mengakui diri saya sendiri. Harus menjadi nol di hadapan Tuhan. Baru dengan cara demikian. Waktu kita mengerti Tuhan. Kuasanya. Pekerjaannya. Anugerahnya. Itu yang mentransformasi kita. Dan Tuhan memakai di dalam anugerah. Jadi kalau kita ada kesakitan. Kita ada berbagai hal dalam diri dalam pelayanan. Jangan sampai putus asa. Kita lihat bagaimana Markus dipanggil kembali oleh Barnabas. Itu merupakan panggilan Tuhan kembali. Juga bagi engkau dan saya. Yang pernah mungkin sakit hati dan merasa gagal dan sebagainya. Ini kesempatan kedua. Ini banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kembali memperbaharui. Menumbuhkan, membangun, menghibur, menguatkan. Bahkan memotong karakter-karakter yang buruk dari diri kita. Supaya dengan leluasa Dia bisa memakai kita untuk kemuliaan namanya. Barnabas melihat hal itu dan tidak menjadi give up. Bahkan melakukan hal yang sangat indah itu di dalam kehidupan daripada Markus. Sekarang kita melihat Markus ini. Markus yang mengalami anugerah Tuhan melalui tangan Barnabas. Bahwa dalam bimbingan Barnabas inilah dia dengan bebasnya mengalami
pertumbuhan iman akan Allah yang hidup. Dia dibina baik, mengalami pembaharuan karakter, membangun kehidupannya menjadi orang yang tough, tahan sekalipun ada penderitaan di tengah pelayanan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga potensi yang dimiliki dengan karakter yang dewasa menjadikan Markus orang yang sangat efektif dalam tangan Tuhan. Wow, ya, saya akan akhiri. Pelayanannya menjadi sangat berguna dan efektif. Bukan hanya bagi Paulus. Ya. Nah, kita buka yuk 2 Timotius pasal 4 terakhir ayat ini. Bahwa di sini hal yang sangat dikagumi dengan Paulus. Inilah orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Ya. Pada waktu bahwa Barnabas membawa Markus dalam pertobatan dan pembaharuan, ada cinta kasih yang mengampuni Markus. Sehingga dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-22. Oh, maafkan. Bentar, saya agak sedikit kehilangan ayatnya. Ayat 11, 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Dikatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya sangat penting. Jadi di dalam cerita bahwa waktu Paulus mulai memasuki Roma, Markus mulai ikut menemani Paulus. Dan di akhir ujung hidupnya waktu dia berada di penjara yang paling gelap, justru dikatakan oleh Paulus bahwa Markus ini menjadi penting untuk kehidupan dan pelayananku. Luar biasa. Di dalam tangan Tuhan orang yang gagal bisa ditransformasi asal mau kembali kepada Tuhan dan diperbaharui. Dan jauh lebih indah lagi, Petrus mengajak Markus. Ya, memang tidak ada tulisannya, tapi penulis kitab Markus adalah Markus yang didampingi oleh Petrus untuk menuliskan kisah nyata Kristus, di mana kitab ini engkau dan saya membacanya sampai hari ini. Di dalam tangan Tuhan, Markus yang gagal menjadi Markus yang berhasil, tetapi dengan hati yang berubah. Seluruhnya dikerjakan efektif untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita merefleksi dan kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita bersyukur ada Roh Kudus hidup di dalam kita. Dan mengaruniakan kepada kita berbagai-bagai talenta, potensi-potensi. Tetapi tujuannya adalah supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidupmu dan hidupku untuk melanjutkan pekerjaan Kristus, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, di dalam perenungan ini kita perlu memikirkan betul-betul bahwa kesalahan masa lalu kita tidak harus menentukan masa depan kita. Kegagalan masa lalu kita tidak harus menentukan masa depan kita. Karena ada Tuhan yang sama memberi second chance, kesempatan kepada Markus. Dia juga adalah Tuhan yang terus-menerus bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Tidak peduli sejauh mana kegagalanmu dan kegagalanku, Dia sanggup membentuk, memproses kita kembali. Namun jika kita termasuk orang yang mengacaukan pelayanan, membuat orang sakit hati, membuat orang sulit bekerja sama dengan kita, juga ada kesempatan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan, perbaharui dan baharuilah karakter saya. Supaya saya di dalam sisi-sisi karakter yang lemah dibangun, diubahkan. Dan saya dapat bekerja sama dengan orang lain di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada kata terlambat
untuk kembali berdamai dengan orang yang pernah mengecewakan kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Supaya kita sama-sama kembali dipakai oleh Tuhan. Dan supaya melalui hidup kita bekerja sama baik di gereja ini, di tengah pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun. Roh Kudus bekerja dan memakai kita seutuhnya sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan biarkan kegagalan membuat putus kehidupan dan pekerjaan kita. Karena di luar sana ada banyak sekali orang membutuhkan Tuhan dan mencari Tuhan. Mari kita bersehati kembali, minta dibaharui, dan terus bekerja untuk banyak manusia di dunia ini. Jika kita ada dalam posisi yang terus sedang setia melayani Tuhan, mari kita datang bersyukur dan minta, proseslah aku terus Tuhan, supaya terus makin dipakai bersama saudara-saudaraku melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Yang tua, yang merasa juga, atau yang muda yang merasa tidak ada bisa pelayanan. Mari beri supaya Tuhan tolong aku bisa mengerti apa yang aku lakukan. Bisa aku lakukan di masa mudaku atau di masa tuaku. Ada banyak orang tua yang bisa berdoa bahkan bermenit-menit, berjam-jam memberi diri. Supaya gereja diperlengkapi, dipakai Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang diam di dalam hidup kami dan gerejamu. Dan kami kembali datang sama-sama Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami berdoa untuk GKY Kebayoran Baru. Biar Tuhan terus memperbaharui, mentransformasi, menguatkan, menghibur seluruh jemaat GKY Kebayoran Baru. Membangun supaya gereja ini terus boleh menjadi gereja yang bertumbuh dewasa dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam dan keluar. Supaya ada banyak orang bertemu Tuhan. Supaya ada banyak orang kembali kepada Tuhan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para hamba-hambamu, para majelis, dan seluruh jemaatmu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.